Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter kelima dan di chapter kelima ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi, ya. Namanya adalah double comparative. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bentuk kalimat yang unik namanya inversion di materi keempat kemarin, gitu ya. Nah, kalau inversion itu kan dibalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, kalau double komparatif itu nanti di dalam kalimatnya boleh tanpa subjek predikat. Nah, penasaran? Mari kita langsung bahas ya. Nah, sebelum kita membahas double komparatif, jadi apa itu double komparatif? Kita bahas dulu yang komparatifnya, teman-teman. Karena komparatif ini sudah kita singgung sedikit di materi hari keempat tentang inversi, yaitu lebih tepatnya penanda nomor 4. Nah, sebenarnya komparatif itu caranya kita membandingkan dua benda yang berbeda sifatnya, gitu ya. Nah, contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Nah, setelahnya than itu diikuti subjek predikat nggak masalah. Nah, setelahnya then itu juga bisa subjek predikatnya dibalik, teman-teman. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Artinya sama. Bedanya semakin ke bawah itu semakin formal, gitu ya. Nah, hari ini kita akan fokus ke yang caranya bilang lebihnya di sini, teman-teman. Oke, jadi caranya bilang lebih ke kata atau caranya menambahkan kata lebih ke kata sifat kita bisa pakai more atau er. Nah, kapan pakai more, kapan pakai er, kita bahas, teman-teman. Nah, jadi caranya bilang lebih itu kita bisa pakai more than atau er than. Bedanya adalah kalau kita mau bilang lebih apa gitu ya, jadi kata sifat mau kita tambahkan kata lebih, maka kata sifat itu kalau dia panjang atau memiliki lebih dari satu suku kata, kita pakainya more. Sekali lagi, jika kata sifat yang dijelaskan atau ditambahkan dengan kata lebih itu memiliki lebih dari satu suku kata, maka kita pakainya more untuk menambahkan arti lebih. Contoh kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata misalnya expensive, teman-teman. Expensive itu memiliki 3 suku kata. Yang pertama ex, kemudian pen, kemudian sieve. Nah, karena memiliki 3, yaitu lebih dari satu berarti ya. Untuk bilang lebih mahal pakai expensive ya bilangnya more expensive. Contohnya lagi adalah beautiful. Nah, beautiful ada beautiful gitu ya. Jadi lebih dari satu suku kata. Untuk bilang lebih beautiful atau lebih cantik ya kita bilangnya more beautiful. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kata sifat yang teman-teman ingin tambahkan kata lebih di artinya ya, itu hanya memiliki satu suku kata, gitu ya. Kita cukup tambahkan er, oke? Atau 2 suku kata tidak apa-apa, teman-teman. Tapi ada syaratnya ya. Biasanya 2 suku kata itu berakhiran dengan g. Oke. Nah, untuk contohnya, misalnya di bawah ini ya, misalnya sama-sama kita mau bilang besar, kita bisa pakai large atau massive. Bedanya, kalau large itu hanya memiliki satu suku kata. Kalau dibaca cuma large gitu aja. Nah, karena dia hanya memiliki satu suku kata, kalau kita mau versikan komparatif atau kita mau artikan lebih besar, jadi cukup tambahkan er saja. Jadinya larger, lebih besar. Sedangkan kalau kita mau bilang lebih besar, besarnya itu pakai massive, dia memiliki 2 suku kata ya, teman-teman, mass sama sieve. Nah, maka untuk menambahkan arti lebih, kita pakainya yang more. Jadinya more massive. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya kita mau bilang murah. Murah itu bisa pakai cheap atau inexpensive. Nah, kalau mau bilang lebih murah, pakai cheap, maka kita tambahkan er karena cheap hanya memiliki satu suku kata. Jadinya cheaper, lebih murah. Nah, tapi kalau murahnya pakai inexpensive karena dia memiliki 4 suku kata ya, teman-teman, yaitu in, kemudian ex, kemudian pen, dan sieve. Maka menambahkan lebih kita pakainya more. Jadinya more inexpensive, lebih murah. Oke. Dan yang terakhir sama-sama memiliki 2 suku kata ya. Yang pertama adalah crazy, yang kedua adalah insane. Nah, dua-duanya artinya juga sama, artinya gila gitu ya, teman-teman. Nah, untuk bilang lebih gila,
Kalau kita pakai crazy, karena dia memiliki dua suku kata tapi berakhiran dengan Y, cukup tambahkan R saja. Jadinya crazier. Nah, sedangkan untuk insane, karena dia dua suku kata tapi tidak berakhiran dengan Y, sama kayak massive tadi ya, maka kita pakainya more. Jadinya more insane. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi itu adalah penambahan arti lebih ke kata sifat. Harus dicek dulu kata sifatnya itu memiliki berapa suku kata. Kalau satu saja ya pakainya kalau lebih dari satu pakainya more. Nah, kalau misalkan ada dua suku kata berakhiran dengan Y, biasanya pakai yang seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya, di grammar atau di materi structure, itu selalu ada pengecualian. Nah, di komparatif ini juga ada pengecualian, teman-teman. Nah, jadi beberapa kata sifat, kalau kita mau tambahkan arti lebih, itu ada yang tidak bisa pakai more ataupun karena ada kata lain yang versi komparatifnya, walaupun nggak ada more atau nya. Contoh, teman-teman. Ada kata good, artinya baik atau bagus. Ya, untuk bilang lebih baik atau lebih bagus, itu bukan gooder atau more good, teman-teman. Tapi better. Nah, jadi memang ada kata lain yang artinya itu sudah berarti lebih gitu ya, versi lebihnya gitu. Jadi better. Oke. Kemudian berikutnya ada bad. Nah, bad itu artinya bisa buruk, bisa jelek, bisa apalagi teman-teman, tercela gitu ya. Nah, untuk bilang lebih buruk, itu kita bukan bilangnya better atau more bad ya, tapi kita pakainya worse yang akhirannya pakai teman-teman. Bukan yang akhirannya T ya, karena yang akhirannya T itu adalah superlatifnya, caranya bilang yang paling. Nah, sedangkan di sini kita bahas komparatif, bilang yang lebih. Seperti itu. Jadi bukan better, bukan juga more bad, tapi worse. Nah, berikutnya ada little, artinya sedikit. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk bilang lebih sedikit itu bukan littler ataupun more little, tapi kita pakainya less. Jadi less itu sudah versi lebih sedikit gitu ya. Nah, kemudian ada jauh. Jauh itu far. Untuk bilang lebih jauh itu bukan farer ataupun more far ya, teman-teman, tapi further atau farther. Nah, ini ada dua ya. Bedanya kalau kita pakai further yang pakai O, jarak yang kita maksud yang lebih jauh itu tidak bisa kita hitung pakai satuan meter. Atau yang kita bandingkan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. I want to learn TOEFL further. Nah, itu pakainya yang U, further. Karena belajar TOEFL itu nggak bisa dihitung berapa meter ya. Misalkan ada teman kita bilang, saya pengen belajar TOEFL lebih jauh. Nah, berapa meter lagi? Kan nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu pakainya yang U. Nah, kalau pakai yang A, farther, itu adalah jarak yang bisa dihitung. Ada wujudnya. Contohnya rumah, teman-teman. Jadi misalnya, rumah saya lebih jauh dari sini daripada rumah kamu. Jadi kalau di translate ya, my house is farther from here than your house is. Misalkan seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ada many atau much. Nah, ini sama-sama artinya banyak. Bedanya kalau many itu nanti banyak bendanya bisa dihitung. Misalnya many books, many people, many houses. Nah, itu many ya untuk benda yang bisa dihitung. Jadi banyak ketika bendanya itu bisa dihitung, teman-teman. Sedangkan much itu untuk bilang banyak, tapi bendanya itu nggak bisa kita hitung. Contohnya much water, banyak air. Much air, banyak udara. Much information, banyak informasi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan banyaknya itu tidak bisa dihitung, ya pakainya much. Maksudnya bendanya nggak bisa dihitung, kita mau bilang banyak, ya pakainya yang much. Gitu ya. Nah, tapi many sama much, versi komparatifnya atau cara bilang lebih banyak, itu cukup bilang more saja. Jadi more itu juga bisa berarti lebih banyak. Selain yang artinya cuma lebih, teman-teman. Tapi beda kelas kata ya. Kalau more yang artinya lebih banyak, itu kelas katanya kata sifat karena dia menjelaskan kata benda. Sedangkan more yang artinya hanya lebih saja, dia adalah kata keterangan karena dia menjelaskan kata sifat. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kapan kita menggunakan more, kapan kita menambahkan ke kata sifat ketika kita ingin menambahkan lebih. Gitu ya.
Nah, sekarang kita membahas tentang double komparatifnya atau hidangan utama kita hari ini, teman-teman. Nah, tadi kan komparatif menambahkan more atau ke kata sifat yang mana artinya nanti menjadi lebih, ya kan? Nah, kalau di double komparatif, more-nya itu sebelumnya kita tambahkan kata the, teman-teman. Dan artinya nanti bukan lagi menjadi lebih, tapi menjadi semakin. Jadi the more, itu artinya semakin. Oke? Dan karena di dalam namanya ada kata double, maka nanti susunan the more itu nanti ada dua. Jadi the more bla bla bla, koma, the more bla bla bla. Caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Oke? Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Semakin cepat, semakin baik. Nah, ini kalau ditranslate, the sooner, the better. Nah, kalau teman-teman perhatikan kalimat ini, di dalamnya tidak ada kata kerja sebagai predikat sama sekali, teman-teman. Juga tidak ada kata benda sebagai subjek. Nah, jadi di dalam kalimat double komparatif ini, subjek predikat itu tidak lagi wajib, ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah kata sifatnya atau kata keterangannya. Walaupun ada subjek predikatnya juga boleh, tapi tidak juga tidak apa-apa, teman-teman. Oke. Nah, contoh berikutnya, tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itu kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Gitu ya. Nah, itu setelahnya the more itu ada subjek predikatnya. Nggak apa-apa juga ada seperti ini, teman-teman. Kemudian contoh berikutnya, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Nah, kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Oke, jadi nanti biasanya the more yang satu dihilangkan. Biasanya entah yang di depan atau yang di belakang. Nanti yang tidak dihilangkan itu jadi petunjuk teman-teman untuk menjawab kalau untuk mengetahui ya kalau itu adalah penanda double komparatif seperti itu. Nah, contoh terakhir teman-teman, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Gitu ya. Nanti biasanya the fewer-nya dihilangkan, kalau nggak gitu the hotter-nya dihilangkan. Yang tidak dihilangkan jadi teman-teman jadi petunjuk untuk teman-teman mengerjakan soal tersebut seperti itu. Nah, sekarang kita dengarkan penggunaannya di speaking ya. Kita dengarkan dulu yang diucapkan oleh Bapak Barack Obama. Silahkan teman-teman. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, jadi Pak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Kalau diartikan, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, contoh kedua ini saya ambilkan dari filmnya Kung Fu Panda, lebih tepatnya filmnya Kung Fu Panda yang ketiga ya, teman-teman. Mari kita dengarkan dulu. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, jadi Master Oogway, si kura-kura tadi ya, itu bilang, when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kalau diartikan, kapan kamu akan sadar, semakin sedikit yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. When will you realize the more you take, the less you have? When Nah, untuk penerapannya di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini ya. Jadi caranya, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat seperti biasanya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman mencari predikat, menemukan seperti ini susunan koma, kemudian the more gini ya, bla bla bla, kemudian nabrak the lagi. Nah, inilah penanda double komparatif, teman-teman. Oke. Nah, artinya teman-teman lupakan subjek predikat dulu. Karena ada yang lebih penting yaitu satu lagi the more di dalam kalimat ini. Oke. Nah, di depan sendiri tadi harusnya ada the more tapi tidak ada. Jadi tugas kita di sini adalah mencarikan the more-nya. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alpha
Di situ ada the brushwork is loose. Nah, di sini tidak ada more, teman-teman. Artinya yang alpha tidak bisa. Kita butuhnya yang the more. Terutama ada the lagi ya. Jadi the more the seperti itu, teman-teman. Kalau yang Bravo, the loser brushwork. Nah, hati-hati, teman-teman. Yang Bravo ini memang ada the sama bentuk komparatifnya. Cuman mereka tidak jadi satu, alias mereka berdiri sendiri-sendiri. The di sini ini menjelaskan kata brushwork. Loser di sini juga menjelaskan kata brushwork, teman-teman. Oke, jadi the loser brushwork itu artinya bukan semakin renggang, tapi artinya teknik pengecatan menggunakan kuas yang renggang itu. Jadi arti yang lebih renggang itu, maaf. Jadi yang lebih renggang itu. Jadi artinya bukan semakin, ya, karena nggak ada pemisah lagi. Nah, supaya artinya jadi semakin atau supaya the-nya ini jadi satu sama loser, kata bendanya ini kita harus tambahkan the atau teman-temannya the. Tapi yang paling umum pakai the, teman-teman. Jadi harusnya the loser, the brushwork. Gitu ya. Jadi yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, di situ tidak ada more ya, teman-teman, jelas. Tidak ada er juga. Kalau yang Delta, nah di sini ada ada the lagi. Nah, jadinya ini jadi satu sama the, teman-teman. Artinya berubah menjadi semakin. Nah, jadi jawabannya yang Delta ya. Nanti kalau dibaca, the loser, the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan kurang lebih, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam pemandangan karya-karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu. Gimana? Mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Aman ya, teman-teman? Sepertinya tidak ada. Nah, kalau gitu kita ke latihan soal ya. Seperti biasa saya buat teman-teman hanya bisa menchat ke saya, maksudnya ngechat ke saya gitu ya. Dan juga suaranya saya mute dulu supaya nanti teman-teman bisa lebih fokus. Silahkan dicoba dulu teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan Delta, tapi hampir semuanya menjawab Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan ada susunan the more the seperti ini atau the er the seperti ini. Lupakan subjek predikat. Maaf teman-teman. Karena ini ada penanda double komparatif, yaitu lebih penting satu lagi double komparatifnya. Jadi di sini kita harus carikan the more satu lagi. Yang alpha tidak ada the more ya. Jadi yang alpha tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo tidak ada the-nya, cuman more-nya saja. Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie juga sama, tidak ada the-nya ya. Jadi Charlie tidak bisa. Kalau yang Delta, nah jawabannya Delta ya, teman-teman. Di situ ada the stronger the structure. Itu ada the more the. Oke. Nah, jadi jawabannya yang Delta. Nanti kalau dibaca, the higher the building, the stronger the structure to withstand wind forces. Kalau diartikan, semakin tinggi bangunannya, semakin kuat strukturnya atau apa teman-teman, susunannya gitu ya, untuk menahan tekanan angin atau gaya angin atau dorongan angin seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang silahkan.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Dan kalau saya lihat teman-teman menjawab Delta, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada the more developed the. Nah, jadi lupakan subjek predikat karena di sini ada penanda double komparatif. Berarti setelah koma kita juga harus carikan the more the. Gitu ya. Yang alpha tidak bisa karena tidak ada susunan the more the. Yang Bravo tidak ada the-nya. Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, the more demand, nah seperti yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman, harus dipisahkan. Jadi more sama kata bendanya itu harus dipisahkan. Karena kalau nggak dipisahkan nanti, the-nya ini menjelaskan demand-nya, more-nya juga menjelaskan demand-nya. Artinya alias mereka berdiri sendiri-sendiri. Nanti kalau diartikan jadinya, permintaan yang lebih banyak itu, jadi artinya bukan semakin, teman-teman. Oke, jadi yang Charlie tidak bisa. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. Di situ ada the more, the demand. Nah, more di sini adalah bentuk komparatif dari kata many atau much. Lebih tepatnya much karena demand tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Jadi artinya lebih banyak. Nah, nanti kalau dibaca, the more developed the economy, the more the demand there is for skilled labor. Kalau diartikan, semakin maju perekonomian, semakin banyak permintaan yang ada untuk tenaga kerja yang semakin ahli atau semakin memumpuni, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada yang menjawab alfa, alfa, dan semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan ada, nah benar teman-teman. Jadi di situ setelah koma ada the more the ya. Nah, di depan sendiri itu juga ada the more. Oke. Nah, berarti di sini ini adalah susunan kalimat double komparatif. Titik-titik terletak di setelahnya the more yang pertama. Jadi di situ kita kehilangan benda yang dibandingkan. Nah, benda yang dibandingkan itu haruslah jelas ya, teman-teman. Nah, supaya bendanya jelas itu harus dikasih kata the atau teman-temannya the. Misalnya misalnya that yang artinya itu ya. Misalnya kepemilikan seperti itu. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the greater the roughness on a surface, the higher the frictional force. Kalau diartikan, semakin besar tingkat ke apa, rough itu kekasaran gitu ya, teman-teman. Tingkat kekasaran atau tingkat ke apa ya bahasa saya enak itu. Intinya permukaan yang kasar gitu ya, semakin tinggi kekasaran suatu permukaan, semakin tinggi pula gaya geseknya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, delta, semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Di situ di depan ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan the more itu satu keluarga dengan the ya, teman-teman. Berarti ini lupakan subjek predikat karena ada penanda double komparatif. Yang lebih penting adalah satu lagi double komparatif di sini. Nah, kalau kita lihat di situ sudah ada less, teman-teman. Dan di situ pakainya it ya, maka jangan dikasih the. Karena kata ganti tidak boleh dikasih kata sifat. Tapi kalau kata benda,
itu boleh dikasih kata sifat, teman-teman. Makanya dikasih the nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya di situ kita hanya kehilangan the, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Gitu ya. Gimana, Mr. Imam? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi kata ganti nggak ada, the it itu nggak ada, teman-teman. The she itu nggak ada. The you, the I itu nggak ada ya. Jadi yang dikasih the itu hanyalah kata benda. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the slower a chemical reaction proceeds, the less energy it releases. Jadi kalau diartikan, semakin lambat reaksi kimia terjadi, semakin sedikit energi yang dia keluarkan. Yang reaksi tadi keluarkan, seperti itu. Nah, itu it bisa diganti jadi the reaction. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo, mari kita cek bersama. Di situ kita cari predikat dulu. Nah, ada kata states, itu predikat teman-teman. Subjeknya adalah Boyle's Law. Kemudian ada conjunction that. Nah, seharusnya setelah conjunction kan diikuti kalimat lagi ya, teman-teman, subjek predikat lagi. Nah, tapi di sini diikutinya bentuk kalimat double komparatif, yaitu the more the. Jadi tidak perlu subjek predikat lagi, nggak apa-apa ya, maksudnya ada nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa. Yang lebih penting adalah kita harus pastikan dulu ada satu lagi the more setelah koma. Ternyata tidak ada. Nah, jadi tugas kita di sini mencarikan the more satu lagi. Ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang the more itu cuma satu, yaitu yang Bravo. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Itu setelah titik-titik isnya dihapus nggak apa-apa ya, teman-teman. Ada juga nggak apa-apa. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam apa namanya double komparatif, predikat boleh ada, boleh tidak. Oke, apalagi to be itu boleh ada, boleh dihilangkan seperti itu. Nah, jadi nanti kalau dibaca, Boyle's law states that the greater the pressure on a gas, the smaller is its volume. Kalau diartikan, hukum Boyle itu mengatakan bahwa semakin besar tekanan terhadap atau pada suatu gas atau sejenis gas, semakin kecil volumenya. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Nah, buat sebelum kita menjawab, saya ingin menginformasikan ke teman-teman, kalau saya nggak salah, soal ini atau soal yang cara mengerjakannya sama dengan ini, itu nanti akan keluar di soal yang ada di tes dari lembaga, teman-teman. Kalau nggak salah nomor 13, ya. Nah, jadi kalau saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Oke, semuanya menjawab Charlie. Nah, kita cek bersama. According to the law of supply and demand, nah setelah koma ada the higher the, itu susunan the more ya teman-teman. Penanda double komparatif, setelah koma harusnya ada the more satu lagi, tapi belum ada. Nah, jadi tugas kita di sini adalah mencarikan the more satu lagi. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan, berdasarkan hukum supply itu persediaan ya, jadi persediaan dan permintaan. Semakin tinggi persediaan atau semakin banyak persediaan, semakin rendah harganya. Seperti itu.
Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab, semuanya menjawab Charlie. Oke, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan susunan the more the atau teman-temannya the yang kedua ya. Maka lupakan subjek predikat karena ada yang lebih penting yaitu penanda double komparatif satu lagi. Nah, di setelah koma harusnya ada the more satu lagi, teman-teman. Tapi belum ada, jadi dicarikan ya. Ya, betul. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, according to Einstein's theory of relativity, the faster an object moves, the greater its mass. Jadi berdasarkan teori relativitasnya Einstein, semakin cepat objek bergerak, semakin besar masanya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Bravo semuanya menjawab Bravo. Oh enggak, ada jawaban Alpha juga. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada the more the. Ya, lupakan subjek predikat, carikan the more satu lagi di sini teman-teman. Itu is boleh dihapus, boleh ada ya. Jadi boleh ada, boleh tidak seperti itu. Yang pasti di sini kita butuh the more satu lagi. Yang alpha itu bukan the more ya, itu adalah the most, teman-teman. Itu superlatif. Caranya kita bilang yang paling. Sedangkan di sini gandengannya adalah the more. Jadi nggak bisa, nanti nggak ketemu gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan dalam ilmu lingkungan atau ya ilmu pengetahuan lingkungan gitu ya, semakin besar atau semakin apa ya bahasa? Ya, semakin besar tingkat penggudulan hutan gitu, teman-teman. Semakin besar juga dampak terhadap tingkat karbon dunia. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Alright guys, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Charlie atau Bravo. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika mencari subjek predikat kok teman-teman menemukan the more the seperti ini, lupakan subjek predikat. Karena di setelah koma harus ada the more the satu lagi. Di situ sudah ada the-nya yang kedua, jadi is-nya itu dihilangkan nggak apa-apa teman-teman. Oke, jadi tinggal carikan the more satu lagi. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang Charlie ya. Kalau yang Bravo di situ tidak ada the-nya. Oke, sebelumnya nggak ada the-nya. Kalau yang Alpha itu bukan the more tapi the most. Itu superlatif, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, according to the theory of plate tectonics, the greater the movement of tectonic plates, the greater is the likelihood of earthquakes. Jadi kalau diartikan, berdasarkan teori lempeng tektonik,
semakin besar pergerakan dari lempeng tektonik, semakin besar juga kemungkinan terjadinya gempa bumi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir, nomor 10. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng dan saya lihat teman-teman menjawab, semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau teman-teman mencari kata kerja sebagai predikat di depan kok ada the more the, lupakan subjek predikat. Karena ada yang lebih penting yaitu the more satu lagi dan di situ tidak ada. Nah, jadi tugas teman-teman di sini mencarikan the more satu lagi dan betul saja di pilihan ganda yang the more cuma satu yaitu yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca the higher the concentration of greenhouse gases, the higher the earth's temperature. Jadi semakin tinggi konsentrasi dari gas rumah kaca, semakin tinggi juga suhu bumi. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang bentuk kalimat yang unik selain inversi. Namanya double komparatif, teman-teman. Nah, double komparatif ini adalah susunan the more, the more. Caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Gitu ya. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya, teman-teman. Bentar, saya absen dulu. Oke, sudah selesai saya absen. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Kak izin bertanya, Oh, boleh, Miss. Silakan, Miss. ini untuk yang pertemuan sebelumnya nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa, Miss. Aman. Gimana? Oh, ya. Waktu itu yang di video sebelumnya kan saya tadi nge-review, terus ngelihat kayak ada yang kalimat yang double object gitu. Katanya kan Kakak mau ngejelasin yang double object itu yang ada kalimat apa aja gitu. Mungkin yang itu. Sepertinya salah paham, Miss. Bukan menjelaskan ya, tapi mengirimkan. Jadi, Oh iya jadi ya. di hari ketiga itu saya bilang ada beberapa kata kerja, teman-teman, yang bisa atau membutuhkan dua objek. Nah, tapi cuman sedikit. Nah, nanti saya kirimkan di grup. Nah, itu sudah saya kirimkan, teman-teman, di grup. Atau nanti bisa dicek di dokumen atau di grup, terus itu diklik itunya ya, apa namanya, bagian atasnya grup itu, teman-teman. Atau saya tunjukkan aja ya di WhatsApp sebentar. Karena cuman sedikit tidak perlu teman-teman hafal, maksud saya seperti itu. Karena hafalan itu menurut saya bukan belajar, teman-teman. Sebentar, saya bukakan WhatsApp dulu. Itu materi hari ketiga ya, teman-teman, tentang aktif pasif. Nah ini, sebentar. Saya share dulu. Nah ini ya, teman-teman. Jadi, sebentar. Oh ini nggak bisa dicoret-coret ya? Oh bisa. Nah inilah kata kerja yang membutuhkan dua objek. Atau ketika dipasifkan, dia boleh tetap punya satu objek. Seperti itu, Mas. Jadi bukan saya menjelaskan kembali karena penjelasannya sederhana banget sebenarnya teman-teman. Jadi ada kata kerja itu yang membutuhkan dua objek. Contohnya menjadikan. Misalnya saya menjadikan dia teman sehidup semati saya misalnya. Nah itu kan ada dua objek. Menjadikan itu predikatnya. Setelahnya ada objek satu yaitu dia. Objek kedua adalah teman sehidup semati. Itu kalau dipasifkan nanti boleh punya objek. Jadinya gini teman-teman. Dia dijadikan teman sehidup semati oleh saya. Seperti itu. Jadi setelah dijadikan itu boleh ada objeknya yaitu teman sehidup semati. Sorry. Iya, teman sehidup semati tadi. Seperti itu, guys.
Baik, Kak, terima kasih Dapat ya? informasinya. Oke. Nah, jadi untuk kata kerja apa aja yang membutuhkan dua objek, sekali lagi jangan dihafal. Saya mohon nanti teman-teman catat aja di catatan teman-teman daftarnya gitu ya. Apa namanya? Jangan dihafal, nanti sambil teman-teman latihan sambil melihat catatan itu. Nanti lama-lama akan hafal sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian di chat juga ada yang bertanya, teman-teman. Sir, jadi bentuk double komparatif itu harus the more gitu ya. Jawabannya iya, Miss. The more apa? The more apa? Seperti itu. Nah, biasanya setelah the more itu kalau diikuti kata benda, jadi the more apa harus ada the satu lagi. Kalau nggak gitu teman-temannya the. Misalnya misalnya an, misalnya kepemilikan, misalnya my, atau misalnya kata tunjuk, misalnya that atau this. Seperti itu keluarganya the. Namanya determiner materi kita besok gitu ya. Tapi yang paling umum adalah the, teman-teman. Dari keluarganya artikel. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau kata ganti, misalnya I, you, they, we, he, she, it, itu tidak bisa ditambahkan the. The you, the he, the I, itu nggak ada. Ya, jadi hanya kata benda saja yang ditambahkan the satu lagi, seperti itu. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Yang lain mungkin, silahkan. Sepertinya tidak ada, atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan, japri aja ya, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semuanya. I'll see you again next time. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.